Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kita semua. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Saya percaya pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, sebentar kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, sebelum kami melangkah, kami mau menerima berkat Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau mendengarkan, dan kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan atau sharing kita pada saat pagi hari ini berjudul Nothing Compare. Wow, apa itu artinya? Nothing compare adalah tidak dapat dibandingkan. Ya, tidak ada yang dapat dibandingkan. Apa yang dibandingkan, saudara? Yang dibandingkan adalah, nah kita mau baca ayat Alkitabnya ya. Dalam Roma 8, ayat yang ke-18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Saya rindu saya bacakan sekali lagi, saudara ya. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi dari ayat ini, dalam Roma 8 ayat 18, ya sampai dengan ayat 30, itu perikopnya mengatakan pengharapan anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, percayalah kita memiliki pengharapan yang ajaib dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali dalam tema kita, nothing compare. Jadi apa yang dibandingkan, saudara? Dalam ayat ini, ya Rasul Paulus menulis ada beberapa kata, yaitu penderitaan dan kemuliaan. Jadi penderitaan versus kemuliaan. Ya, kalau saya bandingkan seperti ini, misalnya ini penderitaan, ini kemuliaan, saudara. Ada jarak. Ya, dan saya yakin bahwa setiap penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan. Namun bagaimana caranya bahwa penderitaan bisa mendatangkan kemuliaan? Nah, yang saya catat adalah yang pertama, kita harus memiliki respon atau bagaimana reaksi kita ketika kita mengalami penderitaan. Ya, respon itulah yang penting, reaksi itulah yang penting. Ya, dan saya yakin ada reaksi negatif, ada reaksi positif. Ada respon positif, ada respon negatif. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Ya, saudara pasti sudah tahu kalau kita merespon negatif, hasilnya pasti akan membuahkan segala sesuatu yang negatif. Ya, contohnya banyak sekali, saudara ya. Dan respon yang positif akan mendatangkan sesuatu yang positif. Nah, itulah yang akan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita karena Tuhan. Karena kita merespon hal yang positif. Respon positif, yaitu adalah iman kita, keyakinan kita. Ya, seperti Roma tadi katakan bahwa aku yakin, ya sebuah keyakinan, sebuah iman, bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Contoh, saudara ya, penderitaan apa saja sih? Saya yakin pasti banyak ya. Mungkin saat ini pun ada Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi penderitaan, permasalahan yang begitu berat, yang mungkin orang lain tidak tahu, atau mungkin orang lain tidak dapat juga menanggungnya. Tapi saudara, saat firman Tuhan pagi hari ini, percayalah bahwa Yesus mengasihi, bahwa ada jalan keluar, bahwa ada berkat Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan. Ya, contoh, ibu-ibu ya yang sedang mengandung atau hamil. Ya, dia akan mengalami kesulitan, kesusahan, kesukaran, penderitaan pada waktu melahirkan. Betul, ibu-ibu? Ya, pasti pernah mengalami hal tersebut. Ya, tetapi akan muncul kebahagiaan yang besar, great joy, kemuliaan yang besar dalam hidupnya sendiri, dalam hidup keluarganya, bahkan rumah tangganya, ketika seorang baby boleh lahir. Ya, saudara yang mungkin pernah mengalami hal tersebut, menantikan baby cukup lama. Tapi saat Tuhan memberikan, itu akan tergantikan.
Ya, penderitaan yang saudara alami akan tergantikan dengan berkat kemuliaan yang saudara terima. Apalagi contohnya, petani ya yang harus mencangkul, membajak sawah. Setiap pagi harus bangun, harus pergi berjalan mungkin atau berkendara. Ya, mengalami kesukaran waktu harus mencangkul, panas-panasan. Ya, harus menunggu, ya harus mengairi, harus menanam benih. Ada effort, ada usaha yang dikeluarkan begitu sukar, bahkan menunggu cukup lama. Bisa 2-3 bulan. Tetapi ketika harvest, ketika tuaian itu datang, wow, ada great joy yang diterima, ada kemuliaan yang dirasakan, kebahagiaan yang dirasakan, ada berkat yang luar biasa dari seorang petani tersebut, bahkan memberkati banyak orang melalui beras-berasnya. Apalagi seorang pelajar ya yang harus menghadapi ujian, menghadapi tes untuk kelulusan sekolah, untuk kenaikan kelas, harus menderita belajar. Harus menderita belajar dengan tekun, harus berpikir dengan keras. Ya, tapi itu semua tidak sebanding dengan berkat yang disediakan, terutama berkat oleh Tuhan kita. Ya, yang perlu kita garis bawahi saudara, bahwa dalam setiap penderitaan yang kita alami, percayalah bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan kita semua. Saya percaya itu dan saya yakini di dalam nama Yesus. Nah, lalu bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi penderitaan? Ya, tadi saya sudah katakan ada respon negatif, ada respon positif. Atau pada saat ini mungkin saudara tidak mengalami penderitaan apapun, tidak kesulitan, semua dalam keadaan baik-baik saja. Respon apa yang harus kita berikan? Ya, saya rasa ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Itulah yang harus kita berikan. Ya, lalu kalau kita dalam keadaan sulit, ya, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong. Amin. Ya, saya rindu bacakan firman Tuhan dalam Roma 8, meneruskan ayat kita tadi. Dalam ayat 22 mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi saudara, yang mengalami penderitaan tidak hanya kita sendiri. Orang lain pun, banyak orang pun mengalami yang namanya penderitaan. Ya, dan setiap orang tidak bisa memilih penderitaan apa yang harus dihadapi. Tidak tahu kapan penderitaan itu akan datang. Ayat 26 firman Tuhan mengatakan demikian juga. Nah, perhatikan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, puji Tuhan. Ada Roh Allah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi garis bawahi saudara bahwa Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, garis bawahi kembali bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara tidak sendirian. Ketika engkau sedang menderita saat ini seberat apapun, engkau tidak sendirian. Yesus ada bersama dengan engkau karena Allah Immanuel, janjinya buat kita semua. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika engkau sedang menderita saat ini, mari giatlah dalam Tuhan. Mari teruslah berupaya di dalam Tuhan. Teruslah berdoa setia, taat kepada Tuhan. Dan beriman dengan penuh. Percaya kepada Tuhan bahwa
penderitaan yang kita hadapi tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan atau berkat yang akan kita terima. Karena begitu besar berkat Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang singkat pada saat pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, ada kekuatan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Khususnya Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan. Penyakitkah? Finansialkah Tuhan? Keluargakah? Apapun Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat menanggungnya. Bahwa kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami mau menambahkan iman, percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Di dalam